Pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, selamat pagi, salam bahagia untuk kita semua ya. Pagi hari ini di kanal informasi dan inspirasi Pro 1 RRND. Dan topik kita wawancara pagi hari ini terkait dengan Pemkab Sika terapkan pajak makan dan minum bagi konsumen. Dan di ujung telepon sudah bersama kita Bapak Yosef Benyamin, Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sika. Selamat pagi, Pak Benyamin. Selamat pagi, Ibu. Selamat pagi juga untuk para pemirsa yang mendengarkan suara kami. Iya, apa kabar pagi hari ini di Sika? Baik, sehat ya. Baik, sehat luar biasa ya. Oke, terkait Amin. dengan ini topik kita pagi hari ini, Pemkab Sika terapkan pajak makan dan minum ya bagi konsumen. Ini sejak kapan, Pak Benyamin? Nomenklaturnya bukan pajak makanan minum, pajak barang jasa tertentu atas makanan dan minuman. Pajak barang jasa tertentu atas makan dan minum. Oke, baik. Ini sejak kapan diberlakukan, Pak Benyamin? Sebenarnya sudah sejak 2024 ketika peraturan daerah nomor 5 tentang pajak daerah ditetapkan dengan berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 tentang hubungan keuangan pusat dan daerah dan peraturan pemerintah nomor 35 tahun 2023 ya. Jadi setelah penetapan Perda itu tahun 2024 kami sudah melaksanakan ketentuan ini, tetapi secara umum dalam evaluasi kita banyak masyarakat yang belum memahami secara pasti regulasi yang diamanatkan itu, karena masih mempunyai kemudian para penyedia jasa, restoran, rumah makan dan sebagainya itu, catering dan jasa boga masih berpikir bahwa mereka yang membayar pajak. Padahal sebenarnya yang dikenakan pajak ini para konsumen yang menggunakan jasa penyediaan makanan dan minuman, bukan kepada pengusahanya. Makanan, ya gitu. Iya, berapa persen Pak pajaknya ini? Dalam ketentuannya itu kita terapkan dengan 10% ya. 10%. Oke, apakah para konsumen sudah mengetahui ini dikenakan pajak tersebut, Pak Benyamin? Ini kan secara keseluruhan sebenarnya sudah selama ini berlaku sebenarnya, berjalan. Cuman kan kita ingin menginformasikan secara baik kepada masyarakat bahwa sebenarnya ketika dia mengunjungi tempat makan atau penyedia makan, baik restoran, rumah makan atau warung dan sebagainya, bahwa dia secara tidak langsung sudah menggunakan jasa penyediaan makan minum dan membayar pajak. Iya, dan ini hanya untuk para konsumen ya yang dikenakan pajak, apakah yang lain juga Pak? Karena yang dikenakan pajak barang jasa tertentu atas makanan minum adalah konsumen yang menggunakan jasa restoran, rumah makan, warung dan sebagainya ya. Sehingga yang masyarakat lain tidak dikenakan kalau dia tidak menggunakan jasa itu. Oke, baik. Dan ini sebenarnya apa yang menjadi tujuan dan target ya oleh Pemkab Sika sendiri terkait dengan kenakan pajak ini terhadap konsumen? Salah satu target kita adalah peningkatan pendapatan dari sektor pajak ya, karena secara keseluruhan kan berdasarkan ketentuan baru Undang-Undang Nomor 1 itu kan pemerintah daerah mempunyai kewenangan untuk menetapkan ada kurang lebih sekitar 9 jenis pajak ya. Ya, salah satunya adalah pajak barang jasa tertentu. Di dalam pajak barang jasa tertentu itu adalah jasa makanan minuman, jasa tenaga listrik, jasa perhotelan, jasa parkir, dan jasa kesenian dan hiburan. Jadi sebenarnya selama ini sudah berjalan, cuma nomenklatur dengan Undang-Undang 28 itu berbeda dengan Undang-Undang Nomor 1 tentang pajak dan retribusi daerah itu. Oke.
Ya, ini terkait dengan kenaikan pajak ini apa tanggapan para konsumen, Pak Benyamin? Selama ini masih berjalan seperti adanya, ya. Belum ada gejolak yang luar biasa, dan memang sebenarnya selama ini praktiknya sudah berjalan, cuman pengetahuan masyarakat tentang ketentuan ini tidak disosialisasikan secara baik. Aha. Sebenarnya ketika dia masuk di rumah makan dan makan di tempat itu, sebenarnya secara tidak langsung dia sudah membayar pajak 10%. Kan? Iya. Cuman penyedia jasa ini kan tidak mau memperhitungkan itu. Jadi misalnya yang melakukan tarifnya, misalnya nasi ikan 10.000 misalnya, mestinya dia pungut dengan 11.000. Tapi dia mencantumkan harga menunya 11.000, sebenarnya di dalam itu sudah ada 10%. Iya. Cuman pengusaha jasa makan minum ini kan merasa enggan karena uang yang sudah dikumpulkan dari masyarakat pengguna konsumsi minum itu kan tidak secara utuh kepada masyarakat, kepada pemerintah daerah. Oke. Dan itu yang menjadi jembatan ya, masalah utama Pak Benyamin ya. Betul. Oke. Dan ini Benyamin untuk mencapai target dari tahun sebelumnya itu yang pasti peningkatan untuk pendapatan asli daerah sendiri ini yang digenjot yang paling utama begitu Pak Benyamin ya? Ya, karena di Kabupaten Sika jumlah rumah makan dan penyedia jasa catering banyak. Rumah makan itu kurang lebih sekitar 275, jasa catering kurang lebih sekitar 55 jasa catering. Okay. Jadi dengan target kita kurang lebih sekitar 1 miliar lebih ya di tahun 2025. Itu targetnya Pak ya? Iya. Oke, luar biasa. Baik, kira-kira seperti apa himbauan terkait dengan pajak tersebut Pak Benyamin untuk masyarakat sendiri? Baik, kami berharap bahwa masyarakat yang menggunakan jasa rumah makan, pedagang kaki lima, warung, dan restoran itu membayar pajak makan minum karena supaya penyedia jasa juga membantu pemerintah untuk mengumpulkan pajak barang jasa tertentu atau jasa makanan minuman dan menyetor kepada pemerintah melalui badan pendapatan. Baik. Iya, terima kasih Pak Benyamin atas waktunya pagi hari ini bersama Pro 1 RRIND. Ya, selamat pagi, salam sehat, dan juga terima kasih atas waktunya. Terima kasih. Baik. Pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, demikian wawancara kami pagi hari ini bersama Bapak Yosef Benyamin ya, Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sika terkait dengan Pemkab Sika terapkan ya pajak makanan dan minuman bagi konsumen. Tetap setia bersama kami di Florata pagi ini.